Selamat sore, perkenalkan nama saya Ripka Sriwati Huta Gaul, NPM 19010101046. Di sini saya akan memaparkan tahap-tahap menulis, di mana ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Adapun menurut Lado, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Yang kedua, tujuan menulis dan fungsi menulis. Tujuan bertujuan untuk menyenangkan pembaca dan menghindarkan kedudukan pembaca hingga menolong pembaca memahami, menghargai perasaan pelantaranya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan menyenangkan dengan karyanya itu. Yang kedua, tujuan persuasif. Penulis bertujuan untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang kedua, tujuan internasional. Penulis bertujuan untuk memberi informasi dan keterangan kepada para pembaca. Tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan memperkenalkan dan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Tujuan kreatif menulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, nilai-nilai kesenian. Tujuan pemecahan masalah, penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun fungsinya, yang pertama sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan dan keinginan amarah. Yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman, artinya dengan penulisan seseorang biasa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri, artinya dengan menulis bisa melejitkan perasaan harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Yang keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerima yang pasrah. Artinya, dengan penulis, seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya sehingga ia menjadi seorang yang kreatif. Poin selanjutnya, jenis-jenis penulisan di kelas tinggi. Ada beberapa jenis. Yang pertama, deskripsi, yaitu paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenal suatu yang seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, narasi, yaitu jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, argumentasi, adalah ragam wacana yang dimasukkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Yang keempat, eksposi, adalah wacana yang dimasukkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas dan menambah pengetahuan dan pandangan. Yang kelima, persuasi, yaitu karangan yang dapat menarik minat dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Poin selanjutnya yaitu metode pembelajaran menulis. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode langsung. Metode ini dirancang sebagai khusus untuk menggambarkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif. Yang kedua, metode komunikatif, yaitu mencakup keterampilan dan berbahasa. Yang ketiga, metode integratif, yaitu menyatukan beberapa aspek di dalam satu proses. Yang keempat, metode tematik, yaitu sebuah komponen pembelajaran diintegrasikan dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang keenam, metode konstruktivistik, yaitu meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi. Yang
7. Metode konseptual pembelajaran. Dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dan dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru untuk menghubungkan mata pelajaran dengan siswa dengan situasi dengan nyata. Adapun poin selanjutnya, pendekatan pembelajaran penulis di SD. Ada beberapa poin. Yang pertama, pendekatan komunikatif, yaitu memfokuskan pada keterampilan siswa yang mengimplementasikan fungsi bahasa. Yang kedua, pendekatan integratif, yaitu menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan. Yang keempat, pendekatan tematis, yaitu menekankan tema pembelajaran sebagai payung pemandu dalam pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama ada penciptaan diksi, yang kedua ada pembuatan kalimat efektif, yang ketiga ada membangun paragraf, yang keempat pembatasan dan penjabaran topik, yang kelima pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Boleh dilihat pada keterangan di slide. Adapun tahap-tahap menulis, yang pertama tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Yang kedua, tahap pembuatan draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Yang ketiga, tahap revisi, yaitu menambah dan kurang atau mengurangi lebih, menambah informasi atau mendukung, mempertajam perumusan menulis. Tahap penyesuaian, penyuntingan, yaitu mengulang kembali kegiatan membaca draft. Yang terakhir, tahap publikasi, yaitu tahap paling akhir dalam proses menulis. Sekian hasil paparan saya terhadap tema konsep tahap-tahap menulis. Saya ucapkan terima kasih.